إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati dan meridhai kita semuanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadiratnya yang dengan lapang rahmatnya kembali kita semua Allah izinkan dengan pertolongannya di tengah kesibukan kita disertai dengan derasnya turun hujan. Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama segera bersimpuh di hadapannya menunaikan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua niat, langkah, kesertaan kita di dalam ibadah Jumat ini, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, menjadi wasilah kita semua ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan insya Allah semua ini akan menjadi penambah banyaknya, beratnya tabungan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menjadi seorang muslim adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Salah satu musibah yang menimpa kepada kita umat Islam adalah ada sebagian kita yang merasa bahwa karunia hidayah Islam menjadi muslim itu sesuatu yang biasa. Mungkin karena terlahir dari seorang ayah, seorang ibu, nenek moyang yang semuanya muslim, sehingga menjadi muslim itu bukan sesuatu yang istimewa. Padahal kalau dia tahu hakikatnya, orang yang paling sengsara di dunia ini
Orang yang hidupnya mungkin sepanjang hidup selalu dalam kesusahan, penuh derita, nestapa, berbagai macam kesulitan merundung selama hidupnya, tetapi dia Allah tunjuki menjadi seorang muslim, Allah berikan dia hidayah Islam, itu masih lebih beruntung, itu lebih bahagia, itu lebih sukses ketimbang orang yang mungkin orang melihatnya dia orang yang paling sukses, prestasi duniawinya paling hebat, jabatannya paling tinggi, fasilitas hidupnya paling mewah. Selama hidupnya semua orang berdecak kagum karena kesuksesan duniawinya, prestasi-prestasi duniawi sudah dia raih semua. Tapi sayang, Allah tidak berikan kepadanya hidayah Islam. Sampai akhir hayatnya dia tidak mendapatkan iman. Itu bukan berarti orang yang sukses. Ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas, diriwayatkan dari sahabat Anas oleh Imam Muslim. Kata beliau, yukta yaumal qiyamah bi anma'i ahli dunya wa huwa min ahli nar. Nanti di hari kiamat akan didatangkan satu orang yang paling sengsara di dunia. Selama hidupnya enggak pernah merasakan nikmat, seolah-olah begitu sedihnya dalam kehidupan. Wa huwa min ahli jannah. Tapi orang ini akan menjadi ahli surga. Kenapa? Karena walaupun dia itu selama hidupnya susah, tapi dia sabar dengan kesusahannya, dia tetap beriman kepada Allah. Lalu orang ini yang selama hidupnya susah terus, nanti akan diambil sama Allah sebagai iktibar, sebagai telan, sebagai contoh. Dia ambil, lalu sekejap dia masukkan ke dalam surga. Orang yang paling sengsara selama hidupnya itu diambil, dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah itu dia tarik lagi, dikeluarkan. Setelah itu ditanya, ya fulan, ya Abdullah, wahai hamba fulan, apakah kamu pernah merasakan susah dalam hidup kamu? Hal marra bika bu'sun tula hayatik? Pernahkah kamu merasakan susah selama hidup? Dia mengatakan, wallahi ma dhuqtu bu'san tula hayati. Demi Allah, saya tidak pernah merasakan susah selama hidup. Jadi kesusahan sepanjang hidup yang mungkin 60 tahun, 70 tahun atau mungkin 80 tahun susah terus, ternyata semuanya terhapus kepedihan itu dengan dimasukkan sekejap ke dalam nikmatnya surga. Semua kepedihan itu enggak ada apa-apanya, hilang seketika, sirna dengan merasakan nikmatnya dunia, nikmatnya surga sekejap. Lalu didatangkan sebaliknya, yukta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Didatangkan berikutnya orang yang paling sukses di dunia, paling hebat. Kepengin apa dia bisa. Semua orang pun tahu kalau dia itu orang paling bahagia. Karena apa yang dia inginkan, jabatannya, fasilitasnya, semua. Wa huwa min ahlin nar, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Sampai akhir hayatnya dia tidak mendapatkan hidayah Islam, enggak mendapatkan hidayah iman. Lalu orang ini pun diambil sebagai sampel, sebagai contoh.
Lalu orang ini dimasukkan ke dalam neraka sekejap, lalu dikeluarkan lagi. Setelah keluar dari neraka lalu ditanya, "Ya fulan, hal dukta na'iman, hal marra bika ni'matun?" Apakah kamu pernah merasakan nikmat selama hidupmu? Apakah kamu merasakan bahagia selama hidupmu? Lalu dia menjawab, "Wallahi ma dhuktu ma ra'aitu ni'mah tula hayati." Sungguh saya tidak pernah merasakan nikmat sepanjang hidup. Kenapa? Karena semua kenikmatan yang panjang selama hidup itu terhapus dengan pedihnya sekejap masuk ke dalam neraka. Jadi betapa orang yang tahu hakikat Islam, hakikat iman, hakikat hidayah agama ini, dia menganggap bahwa dunia itu enggak ada apa-apanya. Kesuksesan dunia itu bukan ukuran bahwa Allah itu cinta. Prestasi-prestasi duniawi itu bukan ukuran bahwa orang itu Allah ridhai. Allah berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun orang yang ketika Allah berikan kemudahan rizkinya, Allah lancarkan urusannya, lalu dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku, Tuhanku mencintaiku. Buktinya apa? Aku dimudahkan urusan duniaku, aku kaya, aku hebat. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lalu ketika urusannya susah, rizkinya seret, persoalannya banyak, lalu dia mengatakan Rabbi ahanan. Wah, berarti kalau gitu Tuhanku tidak ridho, Tuhanku murka. Buktinya saya urusan dunia itu susah. Kata Allah, kalla, tidak. Dunia itu bukan urusan. Kalau urusan prestasi dunia itu menjadi ukuran Allah ridho, kenapa banyak orang kafir? Orang kadang lebih jahat, bahkan kadang-kadang Allah kasih dunia lebih banyak, mereka lebih kaya, mereka lebih sukses. Itu menunjukkan bahwa prestasi dunia itu bukan ukuran ridho atau cinta Allah. Kalau memang itu, tentu mereka orang-orang kafir tidak lebih sukses secara duniawi. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya laukana janahu ba'udah ya'dilu indi, laukanatid dunya indi ya'dilu janaha ba'udah. Seandainya dunia ini menurut aku, kata Allah, sebanding dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu tidak akan saya kasih minum, tidak akan saya kasih makan. Artinya, ketika kita tahu hakikat hidayah iman, kita Allah pilih sebagai seorang mukmin, seorang muslim, itu nggak ada apa-apanya dengan prestasi-prestasi dunia. Kita kenal bagaimana para sahabat dahulu. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang datang dari kampung atau kabilah Ghifar. Ketika mendengar bahwa dakwah Islam telah datang, Rasulullah sudah hadir, sudah diutus. Lalu dia datang ke Mekah mencari Rasulullah SAW. Dia ingin menyatakan masuk Islam dan beriman kepadanya. Lalu setelah dia masuk Islam, menjadi seorang mukmin, Rasulullah pesan, wahai Abu Dzar, pulanglah kamu ke kabilah kamu, ke kampung kamu, sampai nunggu ada saatnya akan ada perintah Allah kapan kita memperlihatkan keislamannya. Tapi Abu Dzar, karena begitu bangga dia menjadi seorang muslim, begitu senang dia mendapatkan hidayah iman, seolah-olah tidak mempedulikan pesan Rasulullah SAW.
Dia katakan, saya tidak akan pulang sebelum saya menunjukkan, saya memperlihatkan keislaman saya. Lalu dia pun pergi ke sekitar Masjidil Haram. Lalu dia di sana mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu saat itu, saat dimana awal-awal Islam, semua orang kafir Quraisy itu begitu benci kepada Islam, memusuhi Nabi Muhammad dan memusuhi setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Lalu seketika itu pun mereka mengeroyok, semuanya menghajar, menyakiti Abu Dzar Al-Ghifari sampai babak belur. Lalu datanglah sahabat Abbas, paman Rasulullah SAW. Dialah yang melerai. Lalu dia katakan, wahai kafir Quraisy, wahai manusia, wahai, jangan lanjutkan kamu menyakiti ini. Ini orang datang dari Ghifar, dan kalian kalau berdagang pasti lewat kampung ini dia. Hentikan. Itulah gambaran betapa bangganya mereka menjadi muslim, seolah-olah tidak peduli kepada risiko apapun. Dan kita bahas sejarah bagaimana awal-awal Islam. Setiap orang yang masuk Islam tentu mereka siap untuk mendapatkan risiko. Bilal bin Rabah, ketika dia masuk Islam, disiksa, diikat tangannya, kakinya, dilarak di padang pasir, ditindih batu. Dia tidak menyerah, dia katakan ahad, ahad. Bagaimana sahabat Khabbab bin Al-Arq yang disiksa oleh majikannya karena dia dimasuk Islam. Bagaimana Ammar bin Yasir dan keluarganya, bapaknya, ibunya, yang sampai-sampai Rasulullah pun tidak tega melihatnya. Pengikutnya masih sedikit. Umat Islam saat itu pengikutnya sedikit, dan dari kalangan hamba sahaya. Sementara orang-orang kafir Quraisy adalah tokoh-tokoh, para tuan-tuannya, yang mereka tidak segan-segan untuk menyiksa setiap orang yang masuk Islam. Sedangkan Rasulullah SAW tidak memungkinkan untuk melawan. Ketika melihat keluarga Yasir disiksa dengan berbagai macam siksaan, beliau mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan untuk kalian surga. Dan begitulah. Jadi orang-orang yang tahu hakikat keagungan karunia Allah berupa hidayah iman dan Islam ini, baginya resiko apapun dia tidak akan takut. Dan itulah fitnah yang melanda kita umat Islam. Umat Islam sekarang ini sudah tidak bangga lagi dengan agamanya. Bahkan menganggap ya agama Islam itu mah biasa, sama saja. Mau agama apa saja sama. Padahal Allah katakan inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah ridhai Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain Islam tidak akan diterima dan dia akan rugi. Tapi mereka sudah enggak bangga lagi dengan Islam, sehingga tidak ada kepedulian. Sekedar di KTP, sekedar itu rutinitas. Dikatakan sekarang ini umat Islam jumlahnya di Indonesia mungkin hampir 200 jutaan. Yang bisa baca Quran itu hanya 24%. Padahal Quran itu kitab dia. Kepengen selamat, bahagia. Bagaimana tahu Islam yang sebenarnya? Ya Al-Quran yang dibaca. Tapi hanya 24% yang bisa. Mungkin kalau disaring lagi yang bacanya tartil bener, mungkin tinggal berapa persen. Belum lagi kalau yang bisa memahami ayatnya mungkin tinggal berapa persen. Apalagi kalau yang sudah betul-betul menerapkan kandungannya mungkin tinggal sekian persen. Dan itulah yang kita rasakan. Tidak ada kebanggaan. Tapi masih mending kalau dia itu masih senang, bangga menjadi seorang muslim. Ada lagi yang sama Islam itu
Sudah malu. Beragama Islam tuh malu. Lebih parah lagi sudah takut. Dengan Islam tuh takut. Ada orang tampil soleh, rajin ke masjid, rajin ke ibadah, takut dituduh macam-macam. Ini pertanda bahwa ini adalah musibah. Sebetulnya adalah tidak lain apa? Proses mungkin lama-kelamaan kita lagi tidak peduli kepada agama. Dikatakan la wala yabqa al-islam illa ismu. Nanti ada saatnya Islam tidaklah lebih kecuali hanya nama. Namanya masih tercantum sebagai muslim. Di KTP mungkin ada, tapi hakikatnya isinya nggak ada. Dan itu adalah bagian dari fitnah, ujian, cobaan yang menimpa kita umat Islam. Oleh karena itu marilah kita sebagai hamba-hamba yang Allah telah pilih menjadi seorang muslim, Allah tunjuki kita hidayah, kita merasakan bahwa karunia yang besar. Baru-baru ini saya dengar itu, kalau masalah di Jerman itu sudah sekian gereja itu ditutup, kemudian sekian masjid dibangun. Artinya Islam itu, mereka itu bergeliat, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan kita yang memang keturunan muslim, bapak kita, kakek moyang kita Islam, kadang-kadang nggak peduli, ngajinya nggak ngaji, mengandalkan ilmu zaman dulu. Waktu masih kecil ngaji, sampai tua nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak tertarik untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kadang-kadang masih tertarik sedikit sholat, kadang masih mau, tapi begitu ada kajian nggak pernah datang, nggak tertarik. Ini musibah. Bagaimana Islam akan tahu? Dan ini akibat karena kita nggak ada perhatian kepada Islam, akhirnya kita ini apa? Islam dianggap biasa-biasa, atau bahkan ada yang malu berislam. Bahkan sekarang ini tidak jarang orang Islam itu membenci Islam sendiri. Islam dijelek-jelekin, Islam dibuat candaan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Kita selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita dengan mempelajari. Dan kita pelajari, kita amalkan, kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali harus membawa atau dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya ma'asih man ata'ahu